Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama di sini saya dan Bagaskara dari SGD 19 akan melakukan pemeriksaan fisik ginjal berupa palpasi dan perkusi CVA seperti yang sudah ditugaskan oleh tim modul. Pertama kita minta informasi konsen pasien. Jadi nanti saya akan melakukan pemeriksaan ginjal pada Bapak berupa perabaan dan pengetukan pada ginjal. Apakah Bapak bersedia, Pak? Bersedia. Baik, jika Bapak bersedia, silahkan tiduran terlentang, Pak. Bajunya bisa diangkat sampai sekitar dada. Silahkan juga untuk lebih dahulu. Pertama, kita melakukan palpasi ginjal untuk meraba apakah ada pembesaran ginjal atau tidak. Pertama, kita letakkan tangan kiri kita di sekitar di bawah kosta 12. Setelah kita menemukannya, kita letakkan tangan satunya di kontralateralnya di samping musculus rectus abdominis. Kita minta pasien untuk menarik nafas. Silahkan tarik nafas, Pak. Kita tekan, buang, Pak. Kita lepaskan. Kita raba apakah ada pembesaran ginjal atau tidak. Normalnya tidak teraba. Dan untuk pemeriksaan ginjal akan lebih baik menggunakan ultrasonografi. Kemudian adalah palpasi ginjal. Bapak boleh duduk. Kakinya di sini, Pak. Duduk. Kakinya boleh mengambil di sini. Asal dari sini, Pak. Dari sini kelihatan sini belakang. Kemudian kita cari dulu mana kosta 12-nya. Setelah ketemu, kita tekan, kemudian kita ketukan. Apakah ada nyeri, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Kemudian kita cari pada sebelahnya, kita ketukan. Apakah ada nyeri, Pak? Tidak ada. Tidak ada. Normalnya memang tidak ada nyeri. Jika ada nyeri, kita bisa curiga apakah ada ureteritis maupun infeksi ginjal. Baik, Pak, pemeriksaan sudah selesai. Baik, kita lanjutkan kepada pemeriksaan berikutnya, yaitu pemeriksaan fisik genitalia eksterna berupa penis dan skrotum, dan pemeriksaan fisik tambahan pada pembesaran skrotum, yaitu hernia dan hidrokel. Nah, pertama kita melakukan informasi pasien dulu. Pak, nanti saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah penis dan skrotum Bapak. Mungkin akan terasa tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Baik, jika Bapak bersedia, silahkan berdiri atau tiduran, Pak. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Setelah kita cuci tangan dan mempersiapkan diri, kita gunakan handscoon. Baik, yang pertama kita lakukan adalah inspeksi. Inspeksi kita mulai dari ujung penis hingga pangkal penis. Kemudian kita perhatikan apakah pasien sudah disirkumsisi atau belum. Jika belum, kita lihat pada preputiumnya. Apakah preputium terlalu panjang yang biasa disebut sebagai redundant prepus. Kemudian kita lihat pada orifisiumnya. Apakah orifisium kecil terkontriksi ketat dan prepusium sulit ditarik ke belakang. Kondisi seperti itu disebut sebagai fimosis. Kemudian jika kondisi preputium ada terlalu ke belakang dan sulit untuk direposisi ke depan, kita sebut sebagai parafimosis. Kemudian jika pasien sudah disirkumsisi, kita lihat pada gland penisnya apakah ada herpes progenital, yaitu infeksi dari HSV2. Kemudian kita lihat apakah ada radang pada penis atau balanitis. Setelah melihat gland penis, kita melihat kepada meatus uretra. Kita lihat apakah ada tanda iritasi kronis pada meatus. Kemudian kita lihat apakah ada kondiloma acuminata. Kita bisa melihat pada meatusnya, meatus uretra, ataupun pada daerah gland penisnya. Kondiloma acuminata biasa disebut verruca acuminata, infeksi dari HPV. Kemudian kita lihat letak pada meatus uretranya. Pertama kita lihat dari dorsum penisnya, apakah ada epispadi. Kemudian permisi ya, Pak, kita angkat
pada penisnya, kita lihat apakah ada hipospadi. Hipospadi bisa dibagi menjadi koronal, yaitu pada sulcus coronarius, kemudian ada penil, yaitu pada batang penis, ataupun hipospadi yang perineal, yaitu pada skrotum. Nanti skrotumnya akan ada gambaran seperti membelah. Kemudian setelah itu kita melihat apakah ada urethral discharge. Caranya untuk mengeceknya adalah kita melihat pada meatus uretranya dengan sedikit mendilatasi dari preputiumnya. Kita lihat apakah ada discharge berupa nanah ataupun darah. Jika nanah, kita bisa curiga adanya ureteritis. Kalau darah, kita bisa curiga apakah ada ruptur di sana, apakah ada batu di sana, maupun apakah terjadi suatu CA di sana. Setelah itu, setelah kita lakukan inspeksi, kita lanjutkan palpasi. Palpasi kita raba dari preputium, gland penis hingga batang penis. Kemudian untuk kondisi fimosis yang tadi telah disebutkan, konsistensinya bisa dari lunak, kemudian dia lunak, kemudian keras pada daerah bawah preputiumnya atau pada sulcus coronariusnya. Kemudian kita lanjutkan pada palpasi uretra. Biasanya pasien kita minta untuk megang penisnya ke daerah ventral atau daerah perut. Kita lakukan palpasi pada daerah uretranya. Uretra biasa teraba seperti tali di daerah ventral penis. Kemudian jika saat di anamnesis pancarannya kurang, maka kemungkinan bisa ada terjadi struktur pada daerah uretra. Kemudian kita melakukan palpasi, kita cari apakah ada batu pada fossa navicularisnya. Kemudian palpasinya sudah selesai, palpasi penis, kita lanjutkan pada skrotum. Untuk skrotum kita lakukan inspeksi lagi. Inspeksi kita lihat normalnya skrotum kanan lebih tinggi daripada skrotum kiri. Untuk mengecek skrotum akan lebih baik jika penis diangkat ke daerah perut pasien. Pasien disuruh untuk memeganginya. Kita minta tolong pegangi dulu ya, Pak. Nah, kemudian setelah itu kita cari apakah ada abses, ada fistel, ada edem, gangren, ataupun CA skrotum. Untuk gangren sendiri gambarannya kita bisa melihat adanya skrotum yang tegang, kemerahan, nyeri, panas, hilang rasa raba jika disentuh, kemudian juga sedikit basah. Kemudian kita bisa melihat kita bisa lanjutkan pada palpasi pada skrotum. Untuk palpasi kita pertama raba. Jumlah testis normalnya ada 2. Kita raba dari tengah kemudian ke samping. Jika testis tidak berjumlah 2, maka ada kemungkinan terjadinya cryptokismus atau undescended testis. Jadi testisnya belum sempurna turun sampai skrotum, atau bisa jadi monokirdism. Jadi memang tidak terbentuk satu testis, hanya ada satu testis yang terbentuk. Kemudian kita melakukan perabaan lagi. Salah satu teknik perabaannya yaitu dengan jari tengah dan ibu jari, kemudian jari telunjuknya untuk melakukan eksplorasi. Kita rasakan. Nah, jika terasa adanya seperti cacing di dalam kantong, dengan ada istilah namanya bagworm, itu adalah salah satu gambarannya dari varikokel. Kemudian jika pada saat kita lakukan palpasi kita merasakan adanya salah satu testis yang
yang horizontal dan pasien sangat merasakan sakit, ada kemungkinan besar itu adalah torsiotestis. Bentuk testis yang horizontal biasa disebut deformitas bell clapper, dan pasien sangat sakit sekali dan termasuk dari kegawat daruratan. Dalam 6 jam kita harus menanganinya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada vas deferensnya. Kita lakukan dari pangkal naik ke atas. Setelah itu, setelah saya melakukan inspeksi dan palpasi pada skrotum, saya akan melanjutkan pada pemeriksaan tambahan untuk hernia skrotalis dan hidrogel. Pertama, hernia. Hernia kita inspeksi dulu, apakah tampak benjolan pada lipat paha sampai skrotum, lipat paha sampai skrotum. Kemudian kita lihat warnanya. Untuk warnanya, hernia biasanya warnanya sesuai, kecuali pada hernia strangulata, maka akan nampak kemerahan dan pasien sudah cukup merasakan sakit. Kemudian kita lihat untuk hernia, kita bisa melihat ada suatu bentukan seperti sosis pada daerah lipatan paha sampai menuju ke skrotum. Dan selanjutnya kita lakukan palpasi. Palpasi akan teraba suatu massa di daerah lipat paha sampai menuju skrotum. Akan teraba massa. Kemudian untuk perabaannya akan bisa sampai terasa lunak sampai kenyal. Kemudian massa yang kita raba akan terasa terpisah dengan testisnya. Setelah kita lakukan palpasi, kita lanjutkan dengan auskultasi. Di sini saya tidak ada stetoskop, jadi hanya stetoskop imajiner saja. Untuk pada hernia akan terdengar bunyi bising usus jika hernianya berasal dari usus. Setelah kita lakukan auskultasi, kita lanjutkan pada pemeriksaan transluminasi. Untuk pemeriksaan transluminasi, kita arahkan pada testis, kemudian kita center. Untuk transluminasi atau diaphonoskopi pada hernia, hasilnya adalah negatif. Setelah itu, ada pemeriksaan yang tadi terlewat. Kita bisa melakukan pemeriksaan yang colok pada hernia, yaitu kita mencolokkan jari ke ujung hernia kanalis inguinalis. Kita lakukan penekanan di sana, kemudian kita rasakan. Jika terasa denyutan pada ujung jari, maka hernianya adalah direct, dia keluar langsung dari kanalis inguinalis. Jika pada perabaannya terasa di samping jari, maka kemungkinan adalah hernia indirect, dia keluar dari trigonum Hasselbalch, ada di samping kanalis inguinalis. Kita lakukan pada daerah yang kita curigai ada hernianya. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan hidrogel. Hidrogel kita mulai dari inspeksi. Untuk inspeksi hidrogel akan tampak benjolan di skrotum, warnanya mengkilat dan bentuknya seperti diberikan ciri seperti buah bir, bentuknya melendung seperti itu. Nah, kemudian setelah kita lakukan inspeksi, kita lakukan palpasi. Untuk palpasi akan teraba massa di daerah skrotum. Untuk perabaannya bisa dari lunak sampai kenyal. Massa yang teraba, dia itu massanya terabaannya bentuknya kistik atau seperti kantong seperti itu. Nah, kemudian setelah kita lakukan palpasi, kita lakukan auskultasi. Untuk auskultasi, kita tidak akan mendengar suara bising karena di sana isinya adalah cairan. Setelah itu, kita lakukan diaphonoskopi atau transluminasi. Untuk
Diagnoskopi dari hidrokel hasilnya adalah positif, ditandai dengan terpancarnya warna merah terang dan tidak terlihat seperti ada isinya. Baik Pak, pemeriksaan sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak, terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan celananya boleh dipakai kembali.